Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ariska, saya sendiri Desta Mega Nadia, dan Yulianti. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum. Apa sih itu efisiensi? Efisiensi itu adalah cara atau kemampuan untuk mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal, namun hanya menggunakan sumber daya yang minimal atau sedikit. Apa sih sumber daya yang minimal atau sedikit itu? Sumber daya yang sedikit atau minimal itu yaitu prinsip efisiensi. Apa yang ada di prinsip efisiensi itu? Yang pertama adalah penggunaan waktu. Penggunaan waktu di sini maksudnya adalah ketika dalam proses pembelajaran, waktu yang digunakan sangat efisien atau pembelajaran yang digunakan itu relatif berdasarkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi, pembelajaran selalu produktif dan menghindarkan pelajaran yang tidak produktif. Lalu ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi di sini adalah memanfaatkan teknologi yang ada, seperti ketika pembelajaran kita menggunakan platform daring seperti Zoom, lalu ada Google Meet, ada Google Classroom untuk proses pembelajaran. Lalu ada diferensi pembelajaran, itu maksudnya seperti ini teman-teman ya. Diferensi pembelajaran itu pembelajaran yang mengarah kepada peserta didik atau siswa, dimana ketika pembelajaran kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, kita memahami keadaan siswa, sehingga untuk proses pembelajaran siswa akan lebih mudah memahami ketika pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan kondisi dia pada saat itu. Lalu ada pengelolaan kelas yang efisien. Nah, pengelolaan kelas yang efisien ini maksudnya adalah seorang guru memiliki tata atau aturan di dalam kelas, mempunyai strategi atau aturan di dalam kelas, sehingga dalam proses pengajaran kelas akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ingin ditetapkan oleh seorang guru. Selanjutnya, untuk implementasi akan dibacakan atau dipaparkan oleh teman kita yaitu Ariska. Pada Ariska saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya itu implementasi. Salah satu implementasi di sini yaitu penjadwalan kelas yang efisien, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan penyusunan rencana pembelajaran yang terstruktur, penggunaan platform pembelajaran daring, aplikasi pembelajaran yang interaktif dan sumber daya digital untuk mendukung pembelajaran, menerapkan metode pengajaran yang beragam, memberikan tugas yang dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa, dan menyediakan dukungan tambahan bagi siswa yang membutuhkan, dan menerapkan aturan dan prosedur kelas yang jelas, memanfaatkan strategi manajemen kelas yang lebih efektif, dan mempromosikan keterlibatan. Untuk selanjutnya, relevansi kurikulum akan dijelaskan oleh Yulianti. Kepada Yulianti. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu relevansi kurikulum. 1. Penyusunan kurikulum yang relevan, yaitu sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari ilmu pengetahuan teknologi yang benar-benar terbaru, yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. 2. Pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata, yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang akan dibutuhkan dalam dunia kerja. 3. Integrasi teknologi, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam wilayah konten secara umum dalam pendidikan untuk memungkinkan mereka belajar keterampilan komputer dan teknologi. 4. Pembelajaran berbasis proyek, yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 undur diri. Mohon maaf atas kekurangan presentasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.